Hey hey hey, masih bersama kami Garasi Titipan. Semua hanya titipan. Masih bersama gue Denjo. Gue Momo. Hari ini kita akan bercerita. Semoga kalian nggak bosen. Lihat muka-muka kita. Ya, kita cerita tentang Mobile Legend. Honda Accord Maestro tahun berapa, Bang? Tahun 91. 91, ya mungkin kalian sudah pada denger di berita, bener nggak kilometer 14, nanti kita cekidot dah. Nah terus kita cerita nih Bang, awal mulanya, Ini sejarahnya nih mobil dapetnya gimana? Mobil sebenarnya udah lama nih Dan ya, Oke. nongol. Cuma terpendam dia di Bandung. Asal muasal di Bandung. Awalnya dapat di Bandung. Lo dapet info dari mana? Info ini dari member-member HMRC lama ya. Om Ali. Om Ali. Ada namanya Om Ali. Ali apa Facebooknya biar? Ali Hartono. Ali Hartono masih Om ada? Ali Hartono, Om Pahyat. Om Pahyat. Yang pertama kali ngeliat mobil ini ya beliau-beliau itu. Senior itu. Okay. Betul. Cuma sempet tuh dulu ditawar-tawar kan sama Om Pahyat, cuma Malang harga sekian juta ya lah. Beda selisih ya, harga. Jadi akhirnya skip nih mobil nih. Mereka mundur. Skip berapa lama setelah penawaran tersebut? Ada lah sekitar 2009, 4 tahun Den. 4 tahun skipnya dari penawaran harga terakhir nih mobil ya? Betul. Oke. Nah kebetulan gua masih ownernya yang sekarang ini. Yang milik sekarang? Ya, pemilik sekarang ini. Yang nggak bisa kita sebutkan guys. Ya, itu lagi ada cuan nih Den ceritanya. Wah, alhamdulillah ya. Kami bertiga nih, berangkat ke Bandung tuh kita bertiga dulu. Lalu? Gua sama mapren gua Dewa. Oh Dewa. Dewa Arimbawa. Dewa Ambirawa. Arimbawa. Okay. Jalanlah kami ke sana. Lewat mediator juga Den yang bisa nembusin mobil ini, ada namanya, aduh lupa gue siapa ya. Itu ada orang Bandung, kebetulan anaknya si empunya mobil ini yang pertama itu kenal nih sama si mediator kita. Tersebut. Oke. Terus? Akhirnya kita ketemu lagi nih mobil dengan berbagai pemikiran yang kita ambil deh. Kata si owner yang pertama nih, kita ambil deh apapun yang terjadi. Kebetulan si owner nih baru ngejual 2 buah mobilnya Den Maestro. Oh, owner yang punya sekarang yang punya sekarang. Setelah 2 mobil itu laku, ada duit dong. Gua sama Dewa nih bawa tas Den. Bawa tas. Satu buat tas bayarin nih, nih mobil. Satu tas bener-bener. Dua mobil itu jadi satu. Kita habis jual mobil harus dapat mobil lagi. COD-an lah. Seperti itu, betul. Akhirnya mediator minta nih, kalau ini mobil dapat, gue dapat sekian ya. Udah dipatokin gitu. Harganya. Dipatokin harganya. Oke. Udah singkat cerita, gue datang ke sana. Kondisinya masih sama seperti sekarang ini Dan, nggak bergerak. Nggak ada perbedaan ya? Nggak ada perbedaan. Nah, gue sama Dewa cek semua segala macam. Memang sebenarnya udah dicek juga sama teman-teman sebelum kita datang udah. Ini pertama kali gue datang ke daerah Pasir Kaliki Dan. Oh, di Bandungnya di Pasir Kaliki nih guys. Awalnya di Pasir Kaliki, dia masuk ke gang. Ntar ada foto-foto gue, ada foto-foto lama gue waktu gue ngambil tuh ada. Ntar gue share deh di sini. Ya karena rumornya ada yang berbilang di Sumedang lah ya. Enggak. Gua berdua sama Dewa yang bener-bener ngangkat mobil ini dari Bandung sampai ke Jakarta, itu awalnya gua sama Dewa. Lo sama Dewa ya? Gua sama Dewa. Tapi orang sebelum yang udah nawar sebelumnya tahu nggak lu ngambil mobil ini? Nggak tahu. Mobil udah ada 1 tahun ya, 1 tahun lebih di Jakarta baru mereka pada tahu. Wah, ternyata lu yang dapet nih. Ya, dan orang itu pas kita datang ke sana nggak mau dia Den, kita via banking tuh nggak mau. Banking apa kita transfer nggak mau. Si penjual ini nggak mau. Waktu lu lihat barang itu gimana, ke rumahnya tuh gimana? Pas lu ke rumahnya? Ke rumahnya bener-bener dia ini mobil ada di dalam garasi, di dalam. Di dalam banget. Emang bener-bener dia nggak pakai nih mobil. Nggak pakai. Sama si empunya ini bener-bener nggak dipakai. Terus alasan ini dijual sama empunya kenapa? Dia emang invest di mobil ini. Kebetulan beliau itu punya usaha, kalau nggak salah nih ya,
toko besi. Oh, toko besi. Nggak jauh dari rumah dia. Jadi rumah setiap dia. hari dia pulang pergi ke tokonya ya dia jalan kaki naik motor. Oh, ini disimpan. Betul. Tapi Dia orangnya ramah, ownernya. Ownernya ramah dan ya sebenarnya dia sayang juga sih ngejual mobil ini. Dengan angka sekian, kalau nggak sekian jangan. Apalagi dia tahu dengan harga saat ini ya. Kalau tahu harga saat ini mungkin juga nggak dijual ya. Kali dia. Iya benar-benar. Nah udah tuh kita nungguin dia pulang dari toko besi. Akhirnya kita nongkrong dulu nih di Pascal. Ya. Ada di situ depannya ada Mall Pascal kalau nggak salah. Pikir-pikir panjang dulu nih gimana nggak gitu. Kita udah niatin, kita udah eksekusi. Bulet. Eksekusi. Harus kita dapat. Harus kita dapat. Okay. Harus kita dapat. Nah, nunggu tuh sampai jam 5 sore nih, Den. Jam 5 sore. Kita di Pascal, si mediator bilang, orangnya udah pulang tuh, kata dia bilang gitu kan. Udah pulang, kita cek nih ke sana. Wah, iya bener, ini bener. Gue baru pertama kali itu ngeliat mobil ini, baru pertama kali itu. Sebelumnya ngeliat cuma juga by foto BB ya. Zaman dulu masih adanya BB. Jadi baru ngeliat, pas gue lihat, waduh ini bener-bener nih mobil 14 kilo. 14 kilo. Nah, 14 kilo, awal bener-bener. Kok bisa dia dari beli itu cuma jarak 14 kilo itu dibawa kemana aja? Si empunya yang dulu pertama kali ya? Ceritanya nih, kalau nggak salah ya mohon nanti umpama si empunya ngelihat nih video kita ya. Kalau nggak salah dia gara-gara pindah rumah. Dia pindah rumah, baru dia jalanin nih mobil ini sejauh 14 kilo. Dari rumah dia yang awal ke rumah yang baru, Pasir Kaliki. Di Pasir Kaliki. Oh berarti ini lu dapet di rumah yang baru? Rumah dia yang di Pasir Kaliki. Gue dapetnya di Pasir Kaliki. Dan teman-teman yang sebelumnya itu ngeliat juga di daerah situ, Den, di daerah Pasir Kaliki itu. Udah singkat cerita, udah nih orangnya nggak mau lagi pakai banking. Otomatis ya kita nenteng duit itu. Cash to cash. Iya, Dewa tuh keberatan, ternyata bawa duit itu segitu banyaknya berat juga deh. Iya, kaget. Udah kita enteng-enteng, kita makan udah enteng-enteng, udah. Itu nggak ada yang tahu, teman-teman kita maestro yang di Bandung juga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Cuma kita bertiga aja tuh yang tahu kan. Endusannya hebat nih buat para pemburu mobil tua, endusannya cukup cakep karena zaman dulu nggak ada kayak sekarang ya kan. Zaman sosial media, posting internet, nggak ada. Bener-bener dulu tuh silent banget nih. Gue dapet mobil ini emang bener-bener, aduh gimana ya? Kayak percaya nggak percaya gitu loh, mobil ini bener-bener 14 kilo, bener-bener masih plastikan semuanya. Baunya masih bener-bener maestro. Honda banget lah Honda banget. Gue buka kap mesin bener-bener itu list-list kuning ya. Apa baut-baut kuningnya itu belum ada yang pernah dibuka atau pernah diservis gitu ya. Dan gue yakin banget nih mobil bener nih 14 kilo gitu kan. Dah. Singkat cerita tuh menjelang maghrib nih, Den. Menjelang maghrib akhirnya deal-dealan kita. Dengan angka yang udah disebutin kan. Ya rahasia lah, yang pasti ada lah gitu. Akhirnya temen gua nih, si Dewa nih, yang tugas keuangan. Ngitungin lah dia duit satu-satu. Nah, gua ngecek si Dewa ituin duitnya, transaksi duitnya sama istrinya. Kita pesen towing tuh, Den. Langsung towing ke Jakarta. Pesen towing di Jakarta. Kebetulan di tempat nongkrong yang mau kita taruh mobil ini lagi banyak anak-anak nih. Lagi pada nongkrong. Kaget. Enggak kaget. Gimana nih caranya ngusir anak-anak nih? Jahat banget lu, Bang. biar anak-anak nggak tahu. Gak ada yang tahu. Terus di situ ada satu CS gua tuh namanya Roni Jakaria yang gemuk jenggotan itu. Ya gue ngaku pertama kali sama si Obot tuh. Jujur lah lu akhirnya kan. Jujur gue sama Obot. Nih 14 kilo nih mau datang nih. Kata dia manggil gue Papa Hitam kan. Terus gimana Papa Hitam kata dia. Tolong nih anak-anak yang ada di situ lu pinggirin dulu dah gue bilang. Caranya gimana tuh urusan dia? Ya itu diangkat mobil di towing itu sekitar jam berapa ya? Itu tahun berapa Bang lu ngangkatnya Bang? Kurang lebih 2013 lah ya, dan lumayan lama ya pegang 2013, ini ya. Kita angkat di situ kan. Anak-anak yang lagi di situ gimana caranya nih Obot nih biar anak-anak cabut ya kan? Biar nggak ada yang tahu. 2 kilo sebelum nyampe TKP berhenti dulu. Anak cabut dulu ceritanya seperti itu. Terus udah tuh kelar, Obot ngasih tahu udah aman Papa Hitam katanya kan. Udah bubar, clear area. Clear area, udah tuh buru-buru tuh dimasukin tuh ke
ke tempat yang kita tuju tuh, kita titipin di satu tempat ya. Ya ceritanya sih seperti itu sih Den. Kurang lebihnya seperti itu. Nah waktu kita mau ngangkat juga, ada nih anaknya si owner pertama nih nanya, Mas, nyesel nggak nih mobil dijual? Nanya kemana? Gitu. Oh lu nanya ke anaknya, anak pemiliknya. Pemilik yang pertama tuh. Enggak, biasa aja. Begitu. Cuma gue lihat si om yang punya mobil ini, yang punya mobil pertama ini, gimana ya, galau banget gitu waktu mobil naik ke towing gitu, kayaknya galau banget, sedih kehilangan investasi yang benar-benar berharga, apalagi saat ini kan. Betul ya, apalagi saat ini ya, kalau dulu aja dia udah galau banget. Nah sempet kesimpan nih dan lama nggak ada yang tahu mobil ini udah pindah tangan dari Bandung ke Jakarta tuh lama. Anak-anak teman-teman maestro di Jakarta juga nggak ada tahu, bener-bener ini skip banget gitu. Rahasia bener-bener tersembunyi ya, guys. Yang tahu cuma beberapa aja kalau mobil ini udah hanya kalian dan Tuhan yang tahu. terus. Ya udah sempet setahun nih mobil berhenti setahun, dan untuk pertama kalinya mobil ini keluar di acara Honda Day, Den. Honda Day. Lupa gue itu tahun berapa ya Honda Day itu, tahun berapa? Kalau nggak salah 3 tahun yang lalu ya. Lebih Den, lebih kayak lebih deh, 5 tahun yang lalu lah. 8 tahunan ya kalau nggak salah. Udah ada yang di Kemayoran deh. Oh, itu. Yang Kemayoran. Iya, di Kemayoran tuh. Mobil baru keluar pertama nih. Pertama kali keluar. Show off keluar. Orang-orang pada tahu. Baru tahu tuh. Nah, kebetulan di situ si penyelenggaranya tuh CS gua nih. Siapa tuh? Aduh, lupa namanya. Oh, Mas Wahyu SL. Wahyu SL. Iya, Mas Wahyu SL tuh. Pas gua masuk kan, "Lah lu Mas," gue bilang kan, "mobilnya mana?" Kata gue, "bawa 14 kilo nih," gue bilang kan. "Ya udah terserah, lu pilih space di mana deh," kata dia. Gue bilang, "Tapi gue nggak mau ya Mas ya, mobil gue jalan ya," gue bilang. "Bisa nggak nih towing nih, gue masuk sampai ke hall?" Sampai ke hall, bener-bener ke hall nih Den. Nah di situ dia bilang, "Aduh gimana ya, kalau mobil nggak bisa masuk ke hall sampai nambah kilometer, mending gue cabut deh, nggak jadi." Gue bilang gitu sombong kan. juga. Akhirnya diizinin tuh sama panitia. Towing masuk deh sampai ke hall. Gue suruh pilih apa? Pilih area, lu mau yang mana? Pilih di mana? Gue lihat ini ntar yang datang nih Jepangnya Honda nih, gue bilang kan. Terus? Gue taruh di pinggir banget tuh dan pas banget pas di pintu depan. masuk. Enggak, pas di depan panggungnya si Jepang Honda yang ada mau acara Honda Day. Mungkin nanti teman-teman yang ikutin Honda Day di 2015 ya. Pasti tahu. Pasti tahu lah, space ini pasti tahu. Terus berita ini cukup viral ya, Honda Maestro itu, Honda Maestro K14 itu cukup viral. Sampai juga ada yang japri malah nawarin banda yang sama. Makanya hati-hati nih buat kawan-kawan yang dapat foto atau info yang mau jual kilometer rendah itu hati-hati. Nah, ya. Betul. Cuman kita lah yang milikin di sini. Ya. Gitu aja. Untuk saat ini ya dari dulu sampai sekarang ya mobil ya di sini. Jadi nggak ada rumor ada di Sukabumi. Nggak ada. Karena itu gua pribadi pernah ditawarin, nih barang ada Sukabumi Om. Kilometer beda 16 dia bilang. Nah ini 14 sono 16. Alhamdulillah. Jangan sampai terjadi penipuan dengan foto-foto yang sudah beredar di media sosial guys. Kalau gua buat nge-review mobilnya mungkin mobil ini apa yang gue review, gue juga bingung, mobil baru. Iya. Jadi mendingan gue ceritain aja nih asal muasal nih mobil bisa sampai ke Jakarta. Iya. Nah keluar juga baru 2 kali nih mobil Den dari Bandung itu, acara Honda Day sama acara HMRC Tangrai ya. Ulang tahun Tangrai di daerah Serpong BSD ya. Itu untuk kedua kalinya nih. Teras kota, betul. Untuk kedua kalinya nih mobil keluar. Dan baru hidup tuh. Nah, ya selama gue pas ngangkat mobil ini pun mobil juga kondisi nggak nyala Dan. Nggak naik towing juga didorong-dorong, nggak nyala. Nggak nyala dengan normal karena udah terlalu lama nggak dinyalain ya kan. Jadi kalau gue pikir mobil ini tercipta buat diam ini, gue pikir. Jadi khusus untuk kontes-kontes aja, kalau ada panggilan yang mau endorse kita untuk towingnya dan hotel-hotel panitia ya kami siap, gitu aja. Nah kebetulan juga nih
si owner percayakan ya, ibarat kata gue juru kunci lah di mobil ini ya. Kuncennya lu nih, Kuncennya yang nih. bisa nyalain, Ya, lu. bener berdua tuh sama Dewa. Karena Dewa ini orangnya sibuk banget dia. Jadi yang dipercayakan nih Omoy guys. Ya. Ya, jadi mobil ini ya kemana ada dia show di mana ya pasti ada gua ya. Alhamdulillah masih dikasih kepercayaan sama ownernya Den. Nah, satu pertanyaan nih. Gimana Den? Part apa yang udah diganti? Ada nggak part yang diganti? Apa ya yang diganti ya? Setahu gua part yang diganti baru ban Den. Ban doang. Ban sebelah kanan belakang kalau nggak salah ya. Gara-gara dia udah ambles banget waktu di Oh, kempes. ambles banget. Itu doang tuh, part itu doang yang baru diganti itu doang. Nah, jadi buat kalian yang nggak percaya, bolehlah nanti kita kapan acara ketemu kilometer 14, bener nggak sih asli apa enggak kilometer 14-nya yang baru diganti cuma ban doang nih guys. Ban belakang ya, ban belakang udah nggak pakai bridge bawaan dia. Berarti oli sama bensinnya masih ganti kalau mau nyalain. Bensin basi dia. Basi, udah basi banget ya. Basi. Siap. Oke guys, sekian wawancara cerita dari kami, ya kan. Buat kalian yang langsung aja deh ngelihat video KM14 kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar kita semangat terus berkarya. See you guys. Tetap di garasi titipan. Semua hanya titipan. Dah.